Mahasiswa selalu minta tanda tangan nak cepet ya. Mahasiswa selalu, Bu, tolong tanggalnya sudah dikasih. Sampai tanggal sekian ujian proposal. Ketika terakhir mau tutup ujian proposal, mereka langsung tuh datang minta tanda tangan. Atau proposal sudah tutup baru minta tolong minta. Posari, obrolan santai hari ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Gina dan di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu dosen dan kaprodi jurusan Sistem Informasi di Universitas Bina Dharma, yaitu Ibu Nita Rosa Damayanti, MCom PhD. Nah, teman-teman semuanya, kita bakalan ngobrolin banyak banget hal dari mulai dunia pendidikan, lingkungan kampus maupun proses belajar dan mengajar nih teman-teman. Penasaran kan? Dan gak usah lama-lama lagi karena di samping aku udah ada Ibu Nita. Halo Ibu. Oke, halo. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatannya udah datang di YouTube channelnya Bina Dharma TV. Oke. Yang pertama Bu, mungkin selain lagi sibuk ngajar nih Bu, ada nggak sih kegiatan atau project yang lagi direncanain oleh Ibu Nita nih Bu? Rencana di tahun ini lagi ada proyek buku bersama Prof. Nazlena Muhammad Ali dari Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana kami membangun sebuah teknologi games untuk lansia yang mengalami kognitif atau penurunan memori. Dari buku itu akan dijadikan sebuah pembelajaran bagaimana cara melatih lansia tersebut untuk meningkatkan kognitif dan emosi positif. Bu, boleh spill nggak nih Bu, bukunya bakalan launching kapan? Insya Allah di tahun depan akan launching. Tahun depan? Iya. Oke. Bu Nita nih, sekarang kan di Universitas Bina Dharma proses pembelajarannya lagi hybrid ya Bu, offline online. Menurut Ibu Nita sendiri, apakah pembelajaran hybrid ini tetap efektif buat mahasiswa atau malah kita seharusnya emang seharusnya udah bisa masuk terus Bu ke kampus? Kalau menurut Ibu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk efektif, dua-duanya lebih efektif. Yang pertama, kelebihan dari hybrid itu kita bisa mengakses dengan cepat dan juga kita dapat biaya lebih terjangkau, kita bisa dari mana-mana bisa belajar. Tapi kekurangannya memang ada kekurangan, misalnya nih kita pelajaran itu kurang efektif dan juga kita banyak belum mengenal teman-teman kita, apalagi yang semester 1 kan. Ya, jadi ada positif dan negatifnya untuk pembelajaran hybrid ini. Oke. Yang ketiga nih Bu, menurut Ibu Nita, peran teknologi di era sekarang terutama untuk mahasiswa-mahasiswa Gen Z nih Bu, banyak mendapatkan dampak positifnya atau dampak negatifnya nih Bu? Untuk mahasiswa Gen Z ini biasanya kan mereka tuh lebih ke emosinya lebih cepat gitu, apalagi tentang pembelajaran. Tahu dia lihat YouTube atau lihat Google langsung jadi kan, emosional mereka belum stabil. Tapi mungkin dengan permasalahan yang ada mereka dapat menstabilkan itu ya. Tapi generasi Gen Z ini menurut Ibu bagus untuk kita sekarang. Berarti tergantung ya Bu? Tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Oke. Bu, berhubungan dengan dampak positif dan negatif, lagi tren nih Bu, metaverse. Menurut Ibu Nita sendiri, metaverse dampaknya lebih ke baik, positif, atau malah mematikan komunikasi antar sesama kita Bu, sebagai manusia? Oke, untuk metaverse itu sendiri kan kalau untuk pembelajaran itu kan lebih terarah di lingkungan pembelajaran, lebih membuat mereka itu lebih senang belajar itu kalau di pembelajaran. Akan tetapi biasanya peran metaverse ini selalunya ada juga timbul negatifnya. Contohnya nih, mereka selalu untuk mereka berkomunikasi itu kan selalunya mereka tidak bisa untuk berkomunikasi. Tapi positifnya dengan pembelajaran mereka tuh lebih happy, lebih manfaatnya lebih banyak untuk metaverse ini. Karena mereka berada di dalam ruangan terus ya Bu, jarang berkomunikasi, jadi ada positif dan negatifnya berarti ya Bu, 50-50 ya Bu? Iya.
Bu, kita kan tahu ya bahwa sekarang mahasiswa itu harus bisa ngerjain apa aja, harus multi talenta. Menurut Ibu Nita sendiri, ada nggak sih langkah-langkah buat mahasiswa ngembangin soft skill mereka nih, Bu? Oke, kalau menurut Ibu, soft skill itu dijiwai oleh diri sendiri. Apabila kita tidak mengupdate ilmu, mungkin kita tidak bisa menambah soft skill kita. Tuh, jadi dengan mengupdate ilmunya, misalnya nih ada kursus yang terbaru nih, multimedia apa gitu, atau misalnya games teknologi yang bagaimana, itu mungkin bisa kita ikuti. Atau juga kan sekarang banyak mahasiswa yang selalu mengupdate sosial media tuh. Nah, di situ juga mereka bisa mendapat ilmu atau ngobrol dengan teman-temannya yang bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Berarti untuk mengupdate soft skill diri kita juga berarti penting ya, Bu? Iya. Apalagi untuk mahasiswa sekarang. Bu, apa aja sih tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi sekarang nih, Bu? Kendalanya apa aja kalau boleh tahu nih, Bu? Oke, kalau dari kendala yang ada sekarang biasanya dengan sistem informasi, dengan pembelajaran itu biasanya mahasiswa ini dia selalu tidak mau dilihat dosen menerangkan nih apa definisi dari rekayasa perangkat lunak atau metodologi penelitian. Mereka sudah mendengarkan, melihat, tapi mereka ketika kita kasih soal atau pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab. Terkadang mereka tuh hanya melihat, tapi mata di mana, hati di mana, begitu. Nah, udah tuh ketika kita kasih soal, mereka juga lebih enak dia ketik, lihat di Google, langsung disalin gitu. Itu yang banyak yang terjadi, memang survei di lapangan seperti itu. Makanya mereka mahasiswa nih, kalau di Ibu biasanya mereka setelah latihan, setelah itu kami tutup dulu handphonenya, bagaimana cara mereka menjelaskannya begitu. Kalau seandainya terserah, misalnya nih contoh, apa yang maksud dengan rekayasa perangkat lunak, terserah menurut pendapat dia, tidak menurut yang betul yang dipresentasikan oleh dosen, menurut pendapat masing-masing. Jadi kan mereka tuh berpikir, kalau tidak seperti itu, mereka ketik di Google, langsung copy paste, masuk seluruhnya. Itu yang terjadi. Berarti punya perspektif sendiri, mahasiswa itu penting ya, Bu, harus punya pendapat sendiri. Iya. Nah, Bu, cara menangani mahasiswa yang sering copy paste gimana nih, Bu? Oke, kalau biasanya ketika mahasiswa copy paste, Ibu selalu menjelaskan dengan mereka. Oke, kita jelasin. Ketika sudah kita jelasin, mereka langsung coba handphone ditaruh di meja dulu. Sudah, ketika ditaruh di meja, nanti baru kita tanyain, apa menurut pendapat kalian nih, mengapa teknologi itu baik untuk kita. Nanti dia akan ngobrol tuh, pasti mereka tuh akan critical thinking mereka tuh ada, pasti setiap orang tuh ada, oh gini. Seperti itu kalau di pembelajaran. Biasanya itu yang teknik Ibu lakukan dengan mahasiswa. Terkadang mungkin Ibu ketika mereka menjawab, setelah itu nanti kita jelaskan, kita arahkan, ini loh jawabannya gitu. Berarti dengan pengarahan dan praktek langsung ya, Bu, ke mahasiswa. Oke. Bu, jurusan sistem informasi kan salah satu akreditasi yang paling bagus ya, Bu, jurusannya di Universitas Bina Dharma. Menurut Ibu Nita, apakah mahasiswa harus tetap berperan penting dalam pengembangan dan evaluasi di sistem pembelajaran, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa sistem informasi nih, Bu? Kalau menurut Ibu sangat berperan penting dalam sistem pembelajaran. Selain dari dosen, menurut Ibu kamu tuh harus mencari atau belajar sendiri. Tidak cukup dari materi yang diberikan oleh dosen gitu. Berarti referensinya harus banyak ya, Bu, baik dari buku ataupun internet. Bu Nita nih, aku mau tahu, apakah ada program, Bu, pengembangan dosen untuk memastikan kalau dosen ini tetap mengikuti tren atau informasi mengenai teknologi yang ada, Bu, pada saat ini? Oke, kalau di program studi informasi, biasanya setiap semester mereka dosen disertifikasi atau diupdate juga ilmunya. Misalnya ini ada pembelajaran baru, nanti ada pelatihan di mana seperti itu, nanti update ilmu. Nanti dosen yang
menyampaikan dengan mahasiswa ada ilmu baru loh seperti ini. Gitu. Berarti dosen-dosen tentu terupdate ya Bu dengan tren-tren terkini. Iya. Bu, apakah ada rencana nih di masa yang akan datang untuk meningkatkan efektivitas dalam sistem pembelajaran di Universitas Bina Dharma nih Bu, terutama mungkin di jurusan sistem informasi? Kalau rencana mungkin ada ke depannya nanti akan meningkatkan suatu sistem pembelajaran di mana akan melatih semua dosen di bidang kompetensinya dan juga dengan pembelajaran yang lebih terupdate lagi. Sekarang kan banyak mahasiswa itu menggunakan ChatGPT yang langsung apa yang dimaksud dengan ini langsung jadi tabel seret langsung. Nah, itu yang memperburuk pembelajaran karena semuanya tuh si Google itu tuh lebih pintar kan dari kita daripada kursus lebih itu si Google kan. Nah, itu yang membuat generasi Z sekarang menjadi lebih menurun. Iya. Oke. Ini teman-teman semuanya juga seharusnya lebih punya pendapat sendiri kalau ketika diberikan persoalan oleh dosen-dosennya masing-masing. Bu Nita, kita bakalan beralih ke segmen jawab cepat nih Bu. Soalnya aku nanti nanya warna kesukaan Ibu Nita adalah gitu-gitu. Oke. Kita mulai ya Bu. Oke. Ibu Nita, role model Ibu Nita adalah role model ngefans sama siapa gitu Bu? Yang dikagumi gitu, boleh orang tua, boleh siapapun. Oke, kalau ngefans tuh biasanya dengan orang tua. Kalau artis-artis tuh tidak lagi caknya. Oleh karena tua ya. Tidak lagi kayaknya artis-artis, orang tua lah yang paling mengagumi karena apa namanya dia yang bisa menjadikan ibu sudah selesai S3, sudah bisa bekerja. Salah satu motivasi juga ya Bu? Salah satu motivasi. Berita yang akhir-akhir ini Ibu Nita baca adalah tentang apa ya? Berita tentang itu Palestina Israel ya. Palestina Israel. Tapi no comment lah. Nanti kita salah persepsi dengan Palestina dan Israel. Ibu. Saya paling bete kalau mahasiswa mahasiswa selalu minta tanda tangan cepet ya. Mahasiswa selalu, Bu, tolong tanggalnya sudah dikasih sampai tanggal sekian ujian proposal. Ketika terakhir mau tutup ujian proposal, mereka langsung tuh datang minta tanda tangan. Atau proposal sudah tutup baru minta tolong itu. Padahal selalu diwanti-wanti di grup tuh. Di grup selalu diingatkan, tapi biasanya suka ngeyel. Agak bete ya Bu ya? Iya. Penyebab orang gaptek adalah? Penyebab orang gaptek mungkin tidak terupdate ya. Tapi sekarang anak-anak sudah itu ya, sudah iya bisa semua. Anak kecil kan suka lihat HP, Cocomelon atau apa. Kata kita screen gini, dia sudah bisa tuh screen. Oke. Perasaan nggak pernah gaptek, itu jarang yang gaptek sekarang. Saya paling semangat kalau mahasiswa. Mahasiswa itu rajin, cepat tanggap, sudah itu apa yang dijelaskan dia mengerti. Gitu. Buku terbaik menurut Ibu Nita adalah? Buku maksudnya? Buku karya siapa gitu? Buku karya siapa ya? Kalau menurut Ibu, buku karya kayak seperti Hairil Anwar kan bisa dapat memotivasi kita gitu. Oke. Hobi yang akhir-akhir ini Ibu Nita jalani adalah? Hobi yang dijalani sekarang olahraga, kayaknya males. Olahraga ya, hobinya tuh lihat YouTube buat makanan ya, buat makanan. Oke. Mungkin karena waktunya semakin singkat nih Bu, mungkin Ibu juga pasti lagi sibuk-sibuknya banget ya Bu. Jadi mungkin terakhir pesan-pesan Ibu Nita nih buat teman-teman yang baru mau belajar atau baru mau berinovasi di dunia teknologi ini apa Bu? Oke, pesan-pesannya belajarlah setinggi mungkin dan harus terupdate. Mungkin dengan belajar yang giat, yang semangat, insya Allah akan mendapatkan cita-cita yang lebih baik. Jadi gitu teman-teman, jangan takut untuk memulai dari sekarang ya Bu ya, dan harus punya motivasi untuk bisa berinovasi.
Nah, teman-teman dan Bu Nita, terima kasih buat hari ini udah datang di Osari, dan buat teman-teman semuanya, terima kasih juga udah nonton YouTube channelnya Bina Dharma TV. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan Osari, obrolan santai hari ini. Bye!